Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Mpe Ferdi dan hari ini alhamdulillah tidak henti desa kita tercinta, dulur swarga, Desa Cibiruwetan terus kehadiran para pejabat tinggi negara tentunya. Dan hari ini di samping saya langsung saja akan memanggil karena saya barusan beberapa jam yang lalu mendapatkan banyak sekali ilmu yang luar biasa. Saya akan manggilnya Saihu alias guru ya, kalau bahasa kita ya. Sumpi selamat datang guruku. Bapak Andre, mohon izin kalau saya memperkenalkan diri, takutnya ada salah-salah kata. Ya. Bapak dipersilakan boleh berkenan memperkenalkan diri biar dulur swarga tahu kehadiran Bapak. Mangga Pak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur swarga, sampurasun. Lampes. Saya Andre Iksan Lubis. Saya saat sekarang ini bertugas di Kementerian Desa. Saya bertugas sebagai koordinator fasilitasi pengembangan partisipasi masyarakat pada Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa di Kementerian Desa. Jadi hari ini saya hadir di sini untuk mendukung kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka Desa Anti Korupsi. Ini kita bersyukur ya. Desa Cibiruwetan masuk dalam radar KPK. Bukan yang negatif. Bukan radar negatifnya, Pak? Ya, bukan radar negatifnya. Tapi radar apa, Pak? Justru ini radar yang positif karena KPK mendapatkan bahwa Desa Cibiruwetan ini salah satu desa yang terbaik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan desa yang tidak terindikasi dengan korupsi. Jadi ini memang salah satu dari sekian banyak desa yang ada di Indonesia, karena memang satu provinsi cuma satu desa kan? Ya. Jadi Desa Cibiruwetan mendapatkan kehormatan, penilaian yang sangat baik dari KPK. Itu kira. Baik, Pak Andre. Nah, tadi dulur swarga sudah tahu persis bahwa saya menyebut petinggi negara dan beliau langsung memperkenalkan diri ya. Nah, terkait hari ini, tadi Bapak dengan mungkin dari Kementerian Desa, dari KPK juga Pak ya, ada Bapak tadi sekaligus menjadi narasumber di kegiatan BIMTEK untuk kegiatan hari ini ya Pak ya. Nah, mungkin mohon izin Bapak setelah tadi beberapa jam Bapak bersama jajaran narasumber yang dari Kemendagri juga ada ya Pak ya. Bagaimana Bapak melihat atau sedikit mungkin mendapatkan informasi terkait Desa Cibiruwetan dari sudut pandang Bapak? Ada sesuatu yang luar biasa menurut saya. Ini sebenarnya luar biasa juga enggak, tetapi menjadi satu kebiasaan. Menjadi luar biasa ketika desa ini, pemerintah desa ini melibatkan seluruh warganya di dalam proses perencanaan. Tadi saya dengar ada cerita sekolah desa. Iya. Nah, sekolah desa ini kan satu hal yang penting menurut saya ya. Pada saat kita mulai mendiskusikan di dalam level terendah di kelompok masyarakat di desa ini tentang berbagai hal yang menjadi kepentingan masyarakat di desa ini. Betul. Ya, mulai proses mungkin kebutuhan apa yang menjadi prioritas masyarakat di desa ini, sehingga sekolah desa itu jadi satu wadah masyarakat di desa ini untuk mendiskusikan banyak hal. Nah, yang saya soroti tapi ternyata tadi juga sudah terjawab. Kelompok anak-anak muda. Nah, ini kaum milenial. Ini juga harus terlibat. Karena apapun yang dilakukan oleh pemerintah desa sekarang, apapun yang dilakukan oleh orang-orang tua kita yang aktif di desa sekarang ini akan tidak menjadi manfaat apa-apa ketika apa yang kita lakukan hari ini tidak menyentuh atau tidak berdampak kepada generasi berikutnya. Nah, kesempatan ini juga saya menyampaikan kepada dulur swarga ini agar terutama yang kaum muda ini harus terlibat dalam hal apapun dalam kehidupan berdesa di Cibiruwetan ini. Ini jadi penting bagi kita, anak-anak muda ya. Saya juga merasa anak muda. Semangat muda, Pak. Semangat muda ya kan. Iya, ini kita harus terlibat secara keseluruhan. Dimulai dari hal-hal kecil saja ya. Mungkin kalau kita biasa setiap menjelang 17 ada perlombaan, mengaktifkan anak-anak muda untuk mengorganisir kegiatan-kegiatan kepemudaan, pramuka, karang taruna dan seterusnya, ini juga menjadi penting. Sehingga
pembelajaran-pembelajaran itu nanti di saatnya para kaum milenial ini juga mendapatkan manfaat atau pengalaman dari sekarang. Sekarang kan kita dibimbing oleh para senior nih, betul. ya kan, orang-orang tua kita. Ya. Nah nanti kan era-era saya ini kan akan selesai. Betul. Nah dilanjutkan oleh adik-adik kita yang kaum milenial ini. Nah jangan nanti hari ini kita udah bagus nih Cibiruetan, kehabisan nanti orang gitu kan. Jadi jangan sampai nanti cerita desa ini sukses hanya cerita sampai periode ini saja jangan. Justru ini harus bertahan panjang bahkan sampai hari kiamat tiba. Ya kan, desa Cibiruetan ini tetap harus menjadi contoh teladan bagi desa-desa ya mungkin se-Jawa Barat. Oke. Nah, dulu warga. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Andre sejalan seiring dengan bagaimana semangat kepala desa, para jajaran perangkat desa dan juga BPD yang selalu terus mengajak dan kehadiran teman-teman milenial. Ya. Pak Andre mohon izin, kalau di kita dulu warga itu ada 2 sebutan nama Pak. Ya. Ada para pejabat. Karena di BPD juga ada Pak milenial yang baru lulus S1 dan sekarang sedang menyusun S2. Di setiap lembaga alhamdulillah leading sektor ada para kaum. Kalau kita menyebutnya adalah dan sepakat di sekolah desa, kami adalah kaum milenial dan bapak-bapak personel kami adalah kaum kolonial. Jadi tadi saya masih ingin menegaskan Pak Andre jangan sungkan, kita tidak lagi berbicara tua muda, tapi kolonial dan milenial. Baik, terus satu lagi mungkin pertanyaan sebelum closing statement Pak Andre, karena tadi sedikit dikupas oleh Bapak sebagai narasumber bahwa semangat menjadi desa percontohan ini bukan hanya saja di satu desa. Karena potensi penyebaran ini juga harus keterlibatan di desa-desa tetangga atau desa sekitarnya. Nah mungkin izin Pak Andre bahwa bagaimana kiat-kiat baik teman-teman warga mungkin yang ada di desa selain kita tidak henti memberikan informasi melalui media-media media sosial maupun grup-grup WhatsApp seperti kalau mungkin saya pribadi ada di asosiasi BPD itu Pak Kabupaten Bandung kita informasi dan seterusnya. Barangkali kiat lain Bapak bagaimana kita bisa mengajak serta merta dengan dulur-dulur atau teman-teman karena dulur warga bukan hanya orang Cibiruetan aja Pak yang dengar nih. Kan ini sedunia Pak. Kita sudah pakai aplikasi dan YouTube. Mohon izin berikan kiatnya Pak untuk mengajak. Jadi keterlibatan itu kan jadi penting. Kehidupan desa ini kan tidak hanya menjadi tanggung jawab kelompok tertentu yang ada di kantor desa, katakanlah elit desa. Tidak menjadi tanggung jawab mereka saja. Tetapi ini menjadi tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan. Terutama yang menjadi perhatian kita itu adalah anak-anak muda yang nanti akan melanjutkan tongkat estafet ini. Nah, saya tadi menyoroti soal keberhasilan desa Cibiruetan. Ini sudah luar biasa sebenarnya. Bahkan menjadi tujuan kunjungan desa-desa lain untuk menjadi percontohan. Nah, ketika desa Cibiruetan ini hanya maju sendiri, ini juga bahaya bagi desa-desa sekitarnya. Ini akan muncul potensi-potensi baru yang negatif justru. Ada kecemburuan, keirian, kecemburuan sosial. Kenapa cuma Cibiruetan gitu kan? Nah, harapan saya bagaimana caranya kita ini bisa melibatkan lingkungan sekitar kita. Kalau misalnya tadi saya sebutkan soal BUMDes misalnya. BUMDes kita beruntung desa Cibiruetan ini berada di jalan poros. Nah, tapi mungkin kan ada desa-desa lain yang ada di wilayah ujung. Ini sulit untuk mengakses pasar, katakan begitu. Nah, potensi mereka itu yang kita pasarkan di wilayah kita. Atau bisa jadi mungkin melibatkan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya, misalnya kerjasama antar desa, kemudian BUMDes bersama, olahraga bersama. Saya ambil ambil satu contoh bukan masak atau membangun itu ternyata butuh karakter. Butuh karakter. Nah, hari ini sepertinya dengan kemajuan teknologi justru karakter itu hilang. Kan? Agak ada kemunduran, ada deviasi atau gitu. Jadi soal kebersamaan itu menjadi hilang. Banyak kegiatan-kegiatan sekarang yang kita lakukan secara individual. Nah, ini minimal di level desa ini jangan terlalu individualis lah, walaupun teknologi sudah sedemikian rupa. Makanan saja bisa Gojek sekarang. Kita nggak perlu nongkrong di warung kan gitu kan. Nggak perlu masak. Nggak perlu masak. Saling tegur, saling sapa tuh jadi penting hari ini.
Ya jangan pula ya kalau di kota, saya dari Jakarta, antar tetangga juga terkadang tidak saling sapa gitu kan. Nah ini budaya-budaya desa yang seperti ini harus kita munculkan kembali, kita kuatkan lagi, keguyupan, apa tadi, ngariung, sabilulungan, kaliwat, dan seterusnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan dari soal seni budaya, pembangunan, olahraga, banyak sekali sebenarnya yang bisa kita lakukan. Ini yang saya harap juga ide-ide kreatif ini muncul dari anak-anak muda, generasi milenial. Kolonial kan udah mau habis. Sekarang kolonial ya Pak ya? Udah mau selesai. Ini kaum milenial. Apa kerja kalian gitu ya? Harus buktikan gitu ya. Luar biasa. Gitu. Dulu surga itulah luar biasa. Kalau Pak Ade sering mengatakan, wah aku tunggu, kami tunggu kehadiran. Nah, sekarang Pak Andre pun langsung mengatakan, apa kerja kalian? Jadi mari dulu surga, para kaum yang merasa milenial, kita harus hadir di desa dan tentunya terus dikembangkan. Walaupun memang beberapa poin sudah ada Pak ya. Tapi kalau menurut Pak Andre tadi sebagai dorongan dari pemerintah pusat bahwa kehadiran milenial ini betul-betul kalau bisa mungkin lebih dari separuh kali Pak ya. Harus lebih dari separuh. Jadi silakan dulu-dulu jangan khawatir, jangan takut dan ingat jangan solo karir. Kita harus tetap kultur desa, kebersamaan. Kalau istilah Sunda itu sabilulungan, Pak. Sabilulungan itu bersama-sama. Gotong royong tetap kita jalankan. Baik, sebelum kita pamit, tentunya kita akan mendengarkan closing statement dari Pak Andre. Dengan segala hormat, silakan, Pak. Berbuatlah yang terbaik untuk desa. Karena dari desa untuk Indonesia. Tetap semangat. Luar biasa. Dulu surga, itulah closing statement yang sangat singkat, padat, dan akan menjadi jargon. Izin Pak, boleh ditempel di sini nanti. Baik, sepertinya obrolan singkat kita. Kalau saya pengen ngobrolnya lebih panjang, tapi tentu Bapak juga karena ada kesibukan lain. Terima kasih udah mampir Pak Andre ke Swarga Mini kita. Saya Mbak Ferdi dan tentunya Pak Andre udah pamit. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.